Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait ilmu hadis. Yang lalu di kajian yang pertama kita sudah membahas definisi ilmu hadis. Di kajian yang kedua, kedudukan hadis dalam hukum Islam. Dan yang ketiga, kita akan lanjutkan dengan pembahasan aqsam ulumil hadis atau anwa ulumil hadis, macam-macam ilmu hadis, pembagian dari ilmu hadis. Secara garis besar, secara umum, bahwa kajian ilmu hadis terkait ilmu hadis ini ada dua. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah oleh para ulama memberikan definisi bahwa ilmu yashtamilu ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfaziha. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis riwayah, ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat, yaitu ilmu yang meliputi penukilan perkataan Nabi, penukilan perbuatan Nabi, penukilan persetujuan Nabi, periwayatan, pencatatannya, penguraian lafaz-lafaznya. Kalau menurut ulama hadis itu Syekh Muhammad Ajjad Al-Khatib, beliau menyebutkan bahwa ilmu hadis riwayah itu adalah al-ilmu alladhi yaqumu ala naqli ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin wa khulqiyatin naqlan daqiqan muharraran. Itu ilmu yang membahas tentang penukilan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, ya, periwayatan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat-sifat Nabi, termasuk dengan cara yang sangat teliti dan terperinci. Ya. Kalau kita melihat dari definisi ini, maka lahir dua pokok utama dalam kajian ilmu hadis riwayat. Yang pertama adalah tentang cara periwayatan hadis, ya, penukilan hadis, pemindahan hadis antara satu periwayat kepada periwayat yang lain. Bagaimana caranya? Ya, sehingga hadis ini dari sahabat sampai kepada tabi'in. Ya, demikian juga tabi'in bagaimana caranya ketika menerima hadis ini dari sahabat. Ya, jadi itu masuk pada wilayah itu, yaitu cara periwayatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan sampai kepada pembukuan hadis. Itu adalah wilayah kajian daripada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah, orang yang pertama yang pertama menjadi peletak dasar dari ilmu hadis riwayah ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri di khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ai annahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amrin Umar bin Bani Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya, untuk melakukan pencatatan hadis dari berbagai sumber. Ya, maka dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini setelah melakukan
penjelajahan, pencarian terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mencatatkan, mengumpulkannya. Yang kedua adalah ilmu hadis diraya. Apa itu ilmu hadis diraya? Ilmu hadis diraya adalah kalau kita melihat karya yang ditulis oleh ulama kontemporer yang wafat tahun lalu, tahun 2019, yaitu Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari. Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari, seorang ulama besar yang penampilannya sangat sederhana tapi menghasilkan karya yang sangat yang cukup banyak, termasuk tafsir Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran, tafsir yang beliau tulis itu ada sekitar 32 jilid. Di situ ini rekomendasi bagi siapa saja yang ingin mendalami tafsir Quran, silakan miliki tafsir itu. Tafsir yang ditulis oleh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari, seorang ulama yang sangat sederhana tapi menghasilkan karya yang begitu banyak. Beliau mengatakan bahwa ilmu hadis diraya ini min jihatid diraya wa tafakkuri fi asanidihi wa mutunihi, yaitu tentang pengkajian secara mendalam, yaitu terkait sanad dan matan. Ada juga definisinya, ilmun bikawanina yu'rafu biha au ahwalus sanad wal matan min sihatin wa hasanin wa dha'afin wa uluwin wa nuzulin wa raf'in wa qat'in wa kaifiyatit tahammuli wal ada'i wa sifatir rijali min adalati wa min adalatin wa ghairi dzalika. Jadi ini terkait kaidah-kaidah yang bisa mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau kesahihan, hasan, dhaif, dari segi alinya, sedikitnya periwayat sehingga dikatakan ali tinggi. Karena kalau dirunut itu hanya beberapa orang, misalnya hanya 4 orang, maka ketika dirunut itu agak tinggi. Jadi wanuzulin dan turun, periwayatnya cukup banyak sehingga ketika dirunut maka kelihatan tinggi. Waqat warafin waqatin, dan sampainya kepada Nabi dan keterputusan sanad, wa kaifiyat tahammuli wal adai, dan proses bagaimana cara tahammul wal ada, proses menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat para periwayat, keadilannya, kedhabitannya, itu semua dikaji dalam ilmu hadis diraya. Kemudian maudhu daripada ilmu hadis diraya ini adalah ar-rawi wal marwi, yaitu sesuatu yang periwayat dan yang sesuatu yang diriwayatkan dari segi apakah diterima atau ditolak. Berarti ilmu hadis diraya ini kajiannya mencakup sanad dan matan. Dari segi sanad itu ketersambungan sanad, ittisalus sanad, thiqatus sanad, keterpercayaan sanad, atau bisa juga keterpercayaan para periwayat yang ada di dalam sanad itu. Tentang syaz, mengandung syaz apa tidak, kejanggalan ada kejanggalan apa tidak dalam sanad, apa ada ilat, cacat yang tersembunyi, al-illah al-qadhiha, yang cacat yang tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis.
tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad, ya, itu dalam sanad. Ya, sementara dalam matan itu kejanggalan redaksi. Nah, bisa saja dalam suatu riwayat terjadi kejanggalan redaksi, apakah itu bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, atau menggunakan bahasa yang gharib, bahasa-bahasa yang orang tidak mengerti. Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengungkapkan sesuatu itu menggunakan bahasa yang fasih, bahasa yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, dari dua disiplin ilmu hadis, pembagian ilmu hadis ini, ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah, maka melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Ya. Melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Ya, di antaranya ilmu rijalul hadis, ilmu yang mengkaji tentang para periwayat hadis. Ya, baik dari tingkatan sahabat tabi'in ataupun sampai kepada orang-orang setelahnya, ulama-ulama setelahnya. Melahirkan satu disiplin, semua terkait sejarah para periwayat hadis itu sudah tercatat rapi. Ya, bahkan dalam satu disiplin ilmu yang lain itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ya, bagaimana apakah periwayat itu punya ketercelaan atau pujian daripada ulama-ulama yang lain sehingga orang yang meriwayatkan hadis itu bisa diterima atau tidak. Itu sudah dibahas juga oleh para ulama kita dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil. Ada juga ilmu gharibil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang redaksi hadis yang gharib, ya, yang tidak mudah dipahami karena redaksinya jarang digunakan. Itu ilmu gharibil hadis. Ada juga ilmu nasi mansukh, yang mengetahui membahas hadis yang dinasakh, hadis yang dihapus. Ya, kemudian dan hadis-hadis yang mansukh. Itu melahirkan disiplin tersendiri. Ada juga ilmu talfiqil hadis, ilmu yang membahas tentang cara-cara mendudukkan hadis yang pada zahirnya kelihatan bertentangan antara satu dengan yang lain, atau biasa juga ini disebut dengan ilmu mukhtaliful hadis. Ya, secara zahir hadis itu terjadi pertentangan. Ya, bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu namanya ilmu talfiqil hadis. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Kemudian ada juga namanya ilmu asbabil wurudil hadis, ilmu bagaimana konteks saat disabdakan hadis itu, ya, bagaimana konteksnya, asbabul wurudnya. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul, ya. Ada ilmu yang lain, misalnya ilmu ilalil hadis, ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara zahir, yang secara kasat mata itu kelihatan hadis bagus, sanadnya bagus, ya, atau matannya bagus, tapi ternyata setelah dilakukan penelitian secara mendalam, ternyata sanad hadis itu bermasalah. Nah, ini tidak gampang orang bisa mengetahui. Kenapa? Nanti setelah kita melakukan penelitian secara mendalam, baru kita mampu mengetahui, oh ternyata hadis ini punya masalah. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa ilmu hadis itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ilmu hadis riwayah, yang fokus kajiannya adalah cara-cara periwayatan, ya, proses periwayatan, ya, penukilan, cara penukilan hadis antara satu periwayat ke periwayat yang lain. Dan yang kedua, cara pemeliharaan hadis dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan sampai kepada pembukuan hadis. Dan orang yang pertama melakukan pencatatan hadis secara resmi, yaitu atas perintah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang memerintah pada tahun 99 Hijriah hingga
tahun 124 Hijriah, yaitu memerintahkan kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk melakukan pencatatan hadis, ya, sehingga yang menjadi orang yang pertama melakukan pencatatan hadis itu atau secara resmi, ya, secara perintah resmi, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah itu adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara hakikat periwayatan hadis, syarat-syarat para periwayat, ya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, sifat-sifat para periwayat, apakah diterima atau tidak, ya, semua terkait sanad dan matan itu dikaji oleh ilmu hadis dirayah. Yang menjadi objek kajian dari ilmu hadis dirayah ini adalah terkait disolus sanad, ketersambungan sanad, ya, apakah sanad itu bersambung atau tidak, ya, terputus. Kalau terputus maka sanadnya bermasalah, ya. Kemudian dari segi sikotus sanad, ya, dari segi keterpercayaan orang-orang dalam sanad itu, ya. Kemudian dari segi keselamatan dari syadz, ya, kejanggalan, ya. Kemudian selanjutnya keselamatan dari ilat, al-ilatul qadihah, ilat yang bisa merusak kesahihan hadis, yang secara kasat mata kelihatan bagus, tapi ternyata setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata hadis ini bermasalah, ya. Kemudian dari tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad, ali dengan nazilnya. Ali itu artinya tinggi, ya, karena sedikit orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ketika dirunut maka itu sedikit, sehingga ketika dikasih garis itu tinggi. Ketika misalnya dibandingkan dengan orangnya, hadis itu diriwayatkan banyak, ya, banyak martabat, ya, banyak tabaqat, ya, sampai ke bawah banyak, ya, sehingga kalau dikasih garis itu rendah, maka ali nuzuli, dari segi tinggi dan rendahnya. Sementara orang yang menjadi peletak dasar daripada ilmu hadis dirayah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi, ya. Ini Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau melahirkan satu karya yang sangat luar biasa, yaitu Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu karangan Al-Qadi Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Inilah orang yang pertama melakukan pencatatan atau melakukan penelitian terkait ilmu hadis dirayah, ya. Definisi masing-masing istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis itu beliau definisikan, beliau uraikan itu dalam kitabnya Al-Muhadditsul Fasil. Dalam karangan-karangan para ulama kita yang menghasilkan tulisan terkait ilmu hadis itu sangat banyak. Ulama-ulama terdahulu, mulai ulama terdahulu sampai ulama hingga saat ini. Ya, ulama-ulama yang terdahulu yang mencatat terkait ilmu hadis dirayah, ya, bagaimana cara-cara periwayatan hadis, sifat-sifat sanad, ya, kriteria-kriteria kesahihan hadis. Ya, hadis itu punya masalah apa? Hadis hasan, hadis sahih, hadis syadz, hadis mu'allal, ya, hadis mudtarib dan seterusnya. Itu semua adalah kajian-kajian dari ilmu hadis dirayah. Ulama-ulama menulis ilmu hadis itu banyak. Di antaranya tadi Abu Muhammad Al-Hasan Ar-Ramah-Hurmuzi, kitabnya Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Beliau ini, ya,
wafat tahun 360 Hijriah. Ya, kemudian disusul lagi dengan kitab Al-Hakim Abdullah An-Naisaburi, ya, yang hidup di sekitar tahun 321 ya sampai 405 Hijriah, dengan kitabnya namanya Ma'rifatul Ulumil Hadis. Itu ya Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian ada lagi ulama yang menulis, ulama yang terdahulu, ya, ulama yaitu Abu Nu'man Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, yang hidup tahun kisaran 336 sampai 430 Hijriah. Ya. Selagi Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, yang wafat 463 Hijriah, dengan kitab yang berjudul Al-Jami'ul Adab Asy-Syekh Was-Sami', ya, dan Kifayatu fi Qawaninir Riwayah, fi Qawaninir Riwayah. Ya, ini dua ulama yang mencatat dua kitab. Kemudian yang keempat adalah Al-Qadiyat bin Al-Qadiyat, yang wafat 544 Hijriah, dengan nama kitabnya yaitu Fi Riwayah Ad-Dhabt, Fi Riwayat Ad-Dhabt, wa taqyidil asma'il ilm. Itu Al-Qadiyat. Kemudian ada lagi ulama Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanzi, yang wafat tahun 580 Hijriah, dengan nama kitab Mala Yasi'ul Muhadithu Jahlahu. Ya, ini karya-karya para ulama kita. Ada lagi karya yang sangat luar biasa, yaitu yang ditulis oleh Abu Omar dan Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, dengan nama kitab Ulumul Hadis, yang kemudian dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah. Ulumul Hadis yang kemudian disebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Ini juga saya punya kitabnya ini. Ada lagi kitab yang berbentuk nazam Alfiyah karya Suyuti, yang kemudian disyarah oleh ulama Indonesia Syekh Mahfuz At-Tarmasi, ya, yang ulama yang sangat luar biasa, yang asal Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira pada kesempatan ini kajian kita terkait ulumul hadis ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.